Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibu-ibu dan kaum bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah subuh, mari kita buka pengajian kuliah subuh kita, pertemuan yang kedua atau kajian yang kedua, masih tentang ayat-ayat pilihan sekaitan dengan urusan akidah atau keyakinan. Kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan akidah ini, kita buka yang akan kita kaji pagi kini surah Al-Hujarat. Al-Hujarat, Al-Hujarat itu arti kamar-kamar, bilik-bilik. Surah ke-49 ayat 3. Ini ada hubungan jo kaji pekan yang lalu. Surah Al-Hujarat, surat ke-49 ayat 3. Apa isi kaji? Judul kaji, ujian hati untuk orang yang bertakbir dan bertahmid. Ujian apa? Ini dan disangka nak diuji. Dah sudah diperintahkan Allah, tiba ujian. Jadi pagi kini sambungan kaji kita, ujian hati untuk orang yang bertakbir dan bertahmid. Untuk awak, Pak. Kita baca, kita simak dulu ayat ini, surah Al-Hujarat, surat ke-49 ayat 3. Ayat 3. Asal apa ibu? Lah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ini ayat saja Ibu. Judul kaji kita, ujian hati untuk orang yang bertakbir dan bertahmid. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yaghudduna, yang merendahkan. Yaghudduna itu menundukkan, merendahkan, aswatahum, suara-suara mereka, 'inda Rasulillah, ketika mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Ulaika, mereka itulah orang, alladzina imtahana Allahu, orang-orang yang menguji akan Allah. Imtahana itu menguji Allah. Maka maksudnya mereka itulah orang-orang yang Allah telah menguji qulubahum littaqwa. Ayat diuji di Allah, qulubahum, hati mereka, littaqwa, untuk bertakwa, untuk takut, untuk tunduk. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Kalau lolos menjalani ujian itu, lahum maghfiratun wa ajrun 'azim, bagi mereka itu
Allah berikan ampunan, wa ajrun azim, dan balasan yang besar. Itu yang diterjemahkan ajrun itu upah atau pahala. Lolos ujian hati, maka Allah berikan keampunan, maghfirah, dan Allah berikan ajrun azim, balasan yang besar. Bapak Ibu dan hormati, secara khusus ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Hujarat ayat 3 ini itu berkenaan dengan adab yang diajarkan Allah kepada kaum muslimin manakala duduk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika mengecek jo Nabi tinggi lu suara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bahkan walaupun jangan mengecek, menangis saja misalnya, lalu ada Nabi dekat awak, jangan sampai kareh lo tangih, jangan sampai tinggi suara daripada Rasulullah SAW. Kok adab bapak-bapak ibu-ibu, dan adab serupa itu kan wak pakaikan juga di rumah tangga awak. Ibu-ibu kalau tinggi suara anak daripada awak, babu, ya, ada mak, tinggi suara ada mak, tu kecewa, ni elok-elok lah mengecek, balik tinggi-tinggi mana suara, tinggi suara anak daripada bapak ibu, ibu hati tu bah, tinggi suara minantu daripada awak, babu. Nah, maka adab yang diajarkan oleh Allah, yang pertama kepada Rasulullah SAW, ya, di waktu Nabi hidup, rendahkan suara. Kini Nabi lah meninggal, bah, Ustaz. Tetap bapak-bapak ibu-ibu, rendahkan suara awak, jangan merasa lebih halu dari Nabi. Mimbar Nabi di Madinah tu bapak ibu-ibu, ya, kan bertingkik-tingkik. Ketika Rasulullah wafat, indah ada seorang pun sahabat nan taluk duduk di tampek duduk Nabi itu, Pak. Dia tambah ke bawah, Pak. Duduk di bawah. Jadi ketika Nabi wafat, Nabi kan mimbar Nabi nak bentuk ikut. Saya lihat di Madinah, Pak Ibu, mimbar Nabi batangga. Nah, ketika Rasulullah wafat, ndak ada nan taluk duduk di tampek duduk Nabi itu. Nyu rendah, nyu turun ke bawah. Itu adab orang Bapak Ibu, adab kaum muslimin, adab para sahabat. Apalagi kini Bapak Ibu terhormat, mantang-mantang Rasulullah SAW tidak ada lebih dari 1400 tahun, jangan sampai semena-mena saja orang kok mengecek, ya, kok hidup Nabi, jangan sampai tersinggung Nabi. Coba yang Bapak Ibu terhormat, batagang-tagang oleh mari orang membahas tentang ibu Nabi, ibu Nabi di neraka, ibu Rasulullah itu di neraka. Dibantah di ulama lain, ibu Rasulullah itu dia Hanif, ayah Rasulullah itu Hanif, pokoknya nyu di neraka je. Kok hidup Nabi bagat dia Bapak Ibu, ya, nyu nangga dek Nabi, orang gaiknya diserupa ituan mengicik, ya. Aku kau membaca hadis serupa itu Bapak Ibu, berhati-hati kita, turunkan suara, berhati-hati, ya. Sampai ada orang Bapak Ibu terhormat, ya Rasulullah, kamu buat syair tentang engkau bah, kecek Nabi, engkau baca-baca pula paman-paman ambo yang kafir dek kau, ya. Kan engkau baca pula paman-paman ambo yang kafir. Kau hati-hati Pak, jangan sampai lo berceramah Abu Lahab tu, ya, tu paman Nabi itu kafir. Baca-baca Bapak Ibu terhormat seperti itu, ya. Lah tahu orangnya Pak, paman Rasulullah SAW itu kafir, tetapi untuk gunanya wak baca-baca, ya, kalau tidak ada keperluan dan tidak dibaca, tidak disampaikan dengan cara berhati-hati. Nah, jadi kalau kamu memahami ayat kau, tidak sekedar waktu Nabi hidup saja Bapak Ibu suara kau direndahkan, tetapi ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita adab kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah sampaikan dalam ayat ini, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi, orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa,
Mereka itu orang-orang yang Allah menguji hati mereka dengan ketakwaan. Yang ingin kita kupas pada waktu kuliah subuh kini menyangkut ayat ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ternyata memang Allah itu memberikan ujian kepada hati kita. Di masa orang yang terkait dengan adab ke Rasulullah ko, baakabana emosinya dek karena ada nabi di situ, contoh Bapak Ibu. Dan emosi ko kan ada emosi rancak, ada emosi buruk apa. Emosi rancaknya contoh Bapak Ibu, mungkin menangi. Kok ada menangah kesalahan, yang mengona kesalahan itu kan emosi rancak tu. Tapi karena ada nabi di depannya, jangan tinggian suara tu. Kok ujian? Ujian apa Ibu? Ujian untuk hati. Kok ujian? Yang ada disebut dalam ayat kau Bapak Ibu, pelajaran yang kedua, hati kita ku diuji oleh Allah. Jadi orang yang duduk bersama Nabi, ya, kok kagadang mana hatinya atau serang emosi, jangan tinggi suara ku Nabi ada. Ya. Ini ada kadang-kadang Pak Ibu dalam riwayat disebut sahabat tu berdebat dia di depan Nabi SAW. Ada yang tinggi suaranya Pak. Itu kena tegur tu. Kau Rasulullah kau jangan tinggi suara Pak. Itu sebenarnya ujian hati. Bagi anak-anak serupa itu pula Pak Ibu di rumah tangga, anak minantu, ya, samantang-mantang mintuo ko atau orang tua ko barangkali kok lah pelupa, kok lah banyak macam-macam lah nenek-nenek Pak Ibu rahmat, itu kan ujian hati bagi anak Pak. Ya benar. Ujian hati bagi anak, ujian hati bagi mintuo menghadapi anak orang tua suruh poikua. Apalagi lah banyak lah tere-tere Pak, lah didik. Itu ujian hati Pak Ibu, ujian hati. Banyak yang tak lolos ujian hati kok. Painya lai keceknya makan hati dan orang-orang yang serupa itu Pak Ibu kan orang yang tak lolos ujian hati. Ujian hati. Makanya kaji awak kini ko tentang ujian hati bagi orang bertakbir dan bertahmid. Sekaitan dengan ayat yang kini ko, ada dahulu seseorang menulis surat kepada Umar bin Khattab sekaitan dengan ujian hati ko Pak Ibu. Seseorang menulis surat kepada Umar bin Khattab dan dia bertanya dalam surat itu, wahai khalifah, kata, mana lebih mulia manusia yang tidak ada di dalam hatinya itu desakan godaan-godaan syahwat yang majaknya berbuat jahat, atau manusia yang di hatinya itu berkecamuk godaan-godaan syahwat tapi nya berhasil untuk melawan godaan itu? Mana lebih mulia? Orang bebok ndak ada seketik pun di hatinya ko, ya, godaan berkecamuk syahwat ndak ada seketik pun, atau orang nanti detik yo bana baka pusu di jadunya Pak Ibu, godaan syahwat macam-macam. Nampak bini orang lah rasa ka bininya pula, tapi nyolawan godaan itu, Pak Ibu. Nampak harta orang lah bantu inyo pula ingin menguasai, kuat dorongan untuk menguasainya, kuat dorongan untuk mengajak berbuat jahat, tapi nyolawan. Mana yang lebih mulia wahai Khalifah Umar? Ibu Bapak, mana lebih mulia? Orang yang pertama tadi atau orang yang kedua? Yang kedua. Dijawab oleh Umar bin Khattab dalam suratnya. Balik Umar surat, yang lebih mulia orang yang kedua. Maka Umar mengutip surat Al-Hujarat ayat 3 ko. Orang yang kedua tu kecil Umar, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Agak sebawah itu ayat tu Ibu. Mereka itu orang-orang yang Allah uji hatinya dengan ketakwaan. Siapa Bapak Ibu nanda ada ujian tu dari awak. Ya. Rato-rato barangkali insyaallah awak ada nama sajiko sadonyo masuk kelompok nan kedua Bapak Ibu. Rato-rato ya. Tetapi itu wak lawan, ya, baratu Bapak Ibu ujian di hati sekaitan suraturahim Bapak Ibu teramat, jangan dia maaf, bodoh mah, dia maaf ya, apa jahat mati salah jahat tu lagi kan.
Tapi awak tahu Pak Ibu, gerak tu kau godaan dan lawan dan lagi maaf. Ya. Apalagi Pak Ibu contoh-contoh yang lain dalam perkara urusan tanah misalnya Pak Terhormat, ya, kecil orang yang punya tanah, ko tanah Pak, ko tak bawa tanah ambo Pak je. Tiba godaan hati Pak Ibu Terhormat, jangan ada cetok baku Pak, ambo punya surat tanah Pak. Nyebolo orang badan pertanahan cukup Pak, kan nampak dapat kan je. Kencong-kencong garis tanah Pak gonya, ko kanai tanahmu Pak. Wak sarasana Pak, tu tiba hujan hati tu Bapak Ibu. Ya, tiba hujan hati tadi. Ya, pasti tiba hujan hati. Kini persoalannya, bawa cara melawan hujan hati tadi. Nah, karena itu kalau kita hubung kaitkan dengan kaji kita pekan yang lalu, ya, orang yang diberikan Allah capek kebaikan, tandu orang dia Allah capek kebaikan, ya, rupanya bukan orang yang capek kayu, juga bukan orang yang banyak memiliki keturunan, tapi orang yang cepat diberikan Allah kebaikan adalah orang yang benar-benar sukses menghadapi ujian hati. Ni kau nampak yang baik Ibu. Ujian perasaan tu ujian hati je tu. Ya, ibu hati tekanan perasaan. Kalau orang tak lolosnya ujian hati tadi Bapak Ibu Terhormat, hidupnya tak bahagia. Makanya dalam surah Al-Mu'minun, baru capik kaji pekan lalu balik, surah nan ke-23 ayat surah ke-22 itu, ya, Al-Mu'minun surat ke-23, maaf, ayat 55 sampai 61 Allah menyebut ada 4 sifat. Ya, ada 4 sifat. Manakala 4 sifat ini kita miliki, adanya di hati wak Ibu nan ampek ko. Di samping kita bisa menjadi orang yang sukses melewati ujian hati, maka orang yang memiliki 4 sifat ini, itulah orang yang Allah segerakan, tanda Allah capek magiahnya kebaikan. Nyo nak nampak ko Pak Ibu, bisa jadi dapat di orang yang lebih muda dari awak Bapak Ibu. Alun tentu lai orang umur 60 lah dapat di nyo nampak ko. Kadang baru umur 26 orang ko paling terhormat lah dapat di nyo nampak ko. Ana nampak tu berulang balik, kita japuk kaji ko lihat Pak Ibu. Buka surah Al-Mu'minun surat ke-23, kita calik dari ayat 55. Ayat 55 awalnya, kau berantinya sampai ayat 61. Ayat yang disebut Allah pada ayat ke-55 Bapak dan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'minun. Ya. Ada ampek sifat apabila nak nampak ku ada dia awak insyaallah sukses awak melewati ujian hati tadi. Ampek ku. Ana nampak tu Pak Ibu, kita cari dulu ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Apakah manusia itu mengira annama numidduhum bihi min malin wa banin nusai'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Itu sambung ayat itu. Ya. Surat ke-23 ayat 55. Lah. Halamannya halaman 345 dalam Al-Quran nama. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Apakah manusia itu menyangka, kata Allah, annama numidduhum bihi min malin wa banin, dengan kami berikan kepada mereka min malin wa banin, harta dan anak-anak, nusari'u lahum fil khairat, itu tandanya kami telah mempercepat memberikan kepada mereka kebaikan. Bal la yash'urun, tidak, kata Allah. Indah itu tandanya indah itu yang menjadi tanda bahwa kalian telah diberikan kebaikan dengan cara yang cepat, bahwa Allah telah menyegerakan memberikan kebaikan. Indah itu tandanya dong. Jadi jangan disangka Pak Ibu orang capek kayu, orang capek naik pitinya, orang banyak anak segala macamnya, itu tanda Allah lah mempacapek magiah kebaikan ke orang tadi. Buntung orang tu nak.
ya, baru sebulan berbisnis naik pitinya kan orang begitu Pak. Jangan sangko kepada Allah orang serupa itu pertanda kami telah mempercepat, menyegerakan, nusari'u lahum fil khairat, menyegerakan kami memberikan kepada mereka kebaikan. Jangan sangko balla yasurun, enggak itu loh Allah, ya, bukan itu tandanya orang itu kami segerakan memberikan kebaikan. Tapi manusia tak sadar kepada Allah. Manusia menyangka dengan dia hanya capek harta banyak anak keturunan itu pertanda Allah lah menyegerakan, mempercapek memberikan dia kebaikan. Tidak itu kata Allah. Rupanya Pak Ibu, siapa orang yang Allah segerakan mendapatkan kebaikan itu ampek jenis orangnya, ampek sifat yang ada pada orang tu. Apabila nan ampek ko ada. Nan pertama ko kaji pekan yang lalu. Nan pertama, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang dari ketakutan dia terhadap Allah, musfiqun, dia menjadi orang yang berhati-hati. Jadi orang yang Allah segerakan mendapatkan kebaikan itu Pak Ibu terhormat, disebut oleh Allah musfiqun, orang yang berhati-hati. Dari mana datangnya sifat berhati-hati itu? Min khasyati rabbihim, dari takut terhadap Allah. Khasyah, takut Pak, takut terhadap azab Allah, takut terhadap Allah itu sendiri. Ikut terkadang Allah capean bagian ke anak-anak muda, terkadang ke orang tua. Coba celik apa Ibu, di rumah tangga lebih dulu terkadang anak dapat ikut daripada orang gaiknya. Kecil anak apa? Oh Pak, lah bara tahun sawah orang tu Pak Pacik, Pak Pagang Pak, lah 7 presiden wak Pak, sajak dari Soekarno sampai Jokowi, dari Insinyur Soekarno sampai Presiden Jokowi, lah 7 presiden awak. Nan sawah tu ndak yu tatabusi di orang tu dah. Balimo kami beradik kakak sekolah dari piti sawah nampak gadaian tu, nan nampak pagang tu. Kalau di Tetong Bana baranyo berhutang kapak dulu je. Sudah tu bara penghasilan sawah tu. Lah sekolah lah kami beradik kakak balimo. Lah labih rasanya Pak. Kini lah meninggal lo nak punya sawah. Anaknya celik dapat tuan tu akan makan sehari-hari saja ndak ada. Ko sawah ko dinyo untuk periuk nasi. Kini sawah ko wak pacik lo nak tabai dinyo ba ceritanya Pak. Kok badamai yo wak baalai. Di putihan saja lai badamai saja lai. Baratalok saja dinyo misalnya. Ba damai saja Pak atau Pak ikhlasan saja lai. Kalau dituang-tuang ko inyo berhutang piti apa jo keuntungan yang lah dapat dari sawah ko selama ko. Di kaluan pembiayaan pemeliharaan sawah rasanya laba-labo apa. Tu nang kecil anak ka kapaknya, kecil apaknya dia mengicik yang ni, ya, nak tentu dia, ya, angketek lu, sekolah yang untuk mek leci, ketek anak Bapak Ibu teramat lah musfikun Pak, lah berhati-hati. Sebenarnya Pak Ibu teramat kalau dicari mana anak-anak umur 20 tahun tu, kalau nyoh balihnya usia 17 tahun, kan baru 3 tahun nyoh nanti dibebani tu. Tapi kadang-kadang buat celik Pak Ibu di bulan puasa. Yang i'tikaf di masjid gua Bapak, anak muda umur 25 ya. Umur baru 20 tahun, nyo balik usia 17 tahun, kan baru 3 tahun nyo hidup di dunia gua sebenarnya gua Pak. Tapi lah bentuk orang kamati bisuak. Tak bayang ni azab kubur. Umur baru 3 tahun. Ikulah 71 tahun semayang subuh hendak jual. Coba. Saya nak capek Allah dia kebaikan. Anak yang 17 tahun tadi atau yang 71 tahun? 17 tahun. Mohon maaf mau papa yang teramat, ya. Kalau lah dia 60 tu banyaklah di surau duduk perlu di lapau dia. Ya. Ini bukan dilarang duduk di lapau tu, tapi kalau kau berzikir tentu berzikir rancak surau perlu di lapau. Asal di lapau tu jarang orang berzikir, Pak. Ya. Dari subuh menjelang zuhur di lapau. Abiko jeda makan siang di rumah si atau kadang makan di lapau tu Pak. Semayang di lapau tu semayang Pak. Pang semayang sentak aja lah, semayang Pak. Cuma duduk lihat. Ya. Kalau berzikir tu di surau tidak ada orang main domino tu merasa berzikir Pak.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dia ambil kocok batu, Bismillahirrahmanirrahim. Musyrikun ko paling teramat itu Allah berikan nak mencari usia apa. Dari mana datangnya musyrikun tu? Cari ayat ko Pak, min khasyah, dari ketakutan dia terhadap Rabbihim, min khasyati Rabbihim. Jadi tandonan pertama, sifat nan pertama, orang yang sukses menjalani ujian hati kalau dia menjadi orang yang musyrikun. Berhati-hati dalam hubungan ke Allah, jangan buruk sangka Pak Ibu, buruk sangka terhadap Allah, berhati-hati dalam hubungan sama manusia. Dan kedua tandanya, inna wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Itu yang kedua, orang-orang yang dengan kalam Allah, dengan kitab Allah, yu'minun, mereka itu mengimaninya. Dalam kaji kita Bapak Ibu, bara jumlah ayat dalam Quran 6.000 lebih, 6.666 ayat menurut setengah ulama. 1.000 diantaranya ayat perintah, 1.000 diantaranya ayat larangan. Nah, orang kalaulah ada sifat mengimani ayat Allah tadi tertanam di hatinya, manakala bertemu dengan ayat perintah, astagfirullah, iku banan analun mo kerajuan deh. Masubuk jo ayat larangan, astagfirullah, iku banan namulangga gua aja. Nah, coba Ibu, ada di hatinya Pak. Ketika bertemu dengan ayat azab Bapak Ibu, bercucuran air mata Pak, astagfirullah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kalau ada di hati nan dua, ada iko Bapak Ibu, tu tandanya orang tu lah Allah segerakan capeknya mendapatkan kebaikan. Nah, balik kaji tadi balik. Nah, kadang anak-anak muda Bapak Ibu teman, ya, dia nyok paham jo arti ayat, kadang-kadang Bapak Ibu sedang solat tu angin Pak, simak atau sedang baca Quran gua, di muhasabahnya dengan baca ayat gua menangi Pak. Itu yang kedua. Mudah-mudahan kita dapat yang kedua. Amin. Hanya dibasuhkan dalam doa Pak, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang takut kepadamu sehingga aku menjadi hamba yang musfiqun, orang yang berhati-hati. Maksud dalam doa apa? Ya Allah, berikan keistiqomahan kepadaku untuk mengimani ayat-ayatmu. Itu yang kedua. Dan ketiga, wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun, orang-orang yang dengan Tuhan mereka tidak mempersekutukan. Aku kan kaji wak yang berulang-ulang kali, pantangan mana di Allah dan cik lupa syirik. Itu pantangan mana di Allah tu. Orang syirik tu orang yang tak jaleh tujuan hidup Bapak Ibu. Sehingga dalam Quran disebut orang yang syirik itu seperti ya orang yang jatuh dari ketinggian, sudah tu disambar burung, sudah tu dicampakkan ke tempat yang jauh, tak jaleh tujuan hidupnya lupa, tak terarah. Itu orang syirik tu. Ya, tidak terarah. Nang ketiga, nan kampe ko yang terakhir, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Nang kampe Bapak Ibu yang terakhir, orang-orang yang memberikan infak, memberikan zakat, sedekah, atau orang-orang yang dalam melakukan kebaikan, apa saja bentuk kebaikan, wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu wajilah, takut. Takut apa Ibu? Takut kalau tidak diterima. Asbab annahum ila rabbihim raji'un, sungguh mereka itu ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, raji'un, kembali. Takutnya kok waktu menghadap Allah hendak ada nang tabau amal pinteromat. Itu yang buat takut. Bapak Ibu, amal wak malakik kamu Ibu, amal kita kuah, solat kita kuah, apapun yang kita kerajuan nyo malakik karuh wak, ndak kajasadnya tinggal wak. Ketika ruh tu dicabut Allah, itu yang datang menghadap Allah, sementara jasadku hancur Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan, yalah, dikapani badan wak Pak, bayang Bapak Ibu, bayang wak dikapani, itu 3 lapis ibu-ibu, 5 helai kain dimasukkan ke dalam lahat. Lah ibu, lah bayang ibu, anak wak bawanya Pak, kain kapan itu dibawa jasad yang datang menghadap Allah, ruh. Amal tadi, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umrah, perbuatan baik yang lain, albir, perbuatan baik yang lain,
nyu melakek karuh. Makanya yang dikhawatirkan di orang-orang yang lolos dalam ujian ketakwaan kau Pak Terhormat, kok tinggalnya Pak ya bentuk amal kau Ibu ruah nyu kadatang ada kok taici ya Pak tinggalnya Pak Ibu, lalu anan datang dibawa menghadap Allah, kok ditolak Allah solat kau itu dan takunannya Pak, sehingga setiap amal yang nyu kerajuan nyu memohon kepada Allah, terimalah ya Allah, terima. Selesai solat tadi Pak Ibu, Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah terima salat hamba ya Allah. Ju bahasa Indonesia je dah bahar pintar, ya Allah terima salat hamba ya Allah, la bau sawa bau khusyuk ya Allah, terima bacaan hamba ya Allah, terima rukuk hamba ya Allah, terima sujud hamba ya Allah, terima seluruh amal kebaikanku ya Allah, lebih dan kurangnya. Nah, kata Allah, orang yang apabila ada di hatinya wajilah, rasa takut kalau amalnya itu ditolak Allah, itu tanda. Jadi apa Ibu ayat 61, siapa yang adonan ampek ko di hatinya, ulaika yusari'una fil khairat. Jadi Ibu, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yusari'una, orang-orang yang bersegera, yang capek fil khairat, mendapatkan kebaikan ya, itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Kalau nanampe ku ado dinyo orang serupa itu orang yang bersegera dalam kebaikan, nyo musfiqun, berhati-hati, mengimani setiap ayat Allah, tidak mau mempersekutukan Allah, nan kampe kalau nyo mengerjakan amal hatinya tu wajilah takwi. Ko selesai puasa Ramadan ko paling termakna lah selesai lo sawal nak bisa lo wak mangke-angke kerah baju kok ikut diterima Allah pasti. Khawatir takut ya Pak, kok nak diterima Allah kok Pak, kok nak diterima Allah, tapi wak dalam harap-harap cemas. Bagaimana ko membuat hati kita takut? Sebab annahum ila rabbihim raji'un, mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Kok datang menghadap Allah tu Pak Ibu, nak ada nang dibawa lai ada amal tapi ditolak oleh Allah, hingga akhirnya mereka selalu mengikhlaskan. Jadi lah sudah-sudah tu pintu rumah ikhlasnya Pak. Jadi sudah sabit, jadi baca-baca, jadi uki, kok itu tinggal kok taici pintu rumah. Menghadap Allah tidak ada yang dibawa, di mata dunia pun waklah dilupakan pula. Siapa yang ada nanampe ko di hatinya, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan orang itu yang lebih dahulu. Sabikun itu Pak Ibu, musabaqah ku kan orang yang berpacu-pacu ku. Jadi sabikun ku orang yang lebih dahulu mendapatkannya. Kadang mohon maaf nan lebih muda usianya dari kita lah mendapatkan nampak ku. Nah, mudah-mudahan Pak Ibu yang 4 ini Allah berikan kepada kita, tentu dengan kita selalu berikhtiar mendapatkannya. Siapa orang yang mendapatkan yang 4 ini, insyaallah itu orang yang lolos dalam ujian ketakwaan hati. Mudah-mudahan Pak Ibu kaji tauhid kita, kaji akidah pagi kini, insyaallah menambah pemahaman kita tentang ayat Allah, dan mudah-mudahan nampak kau bahagiakan kau. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.